perempuan itu lebih berisiko lebih banyak mengalami gangguan irama jantung, atau kita istilahkan dalam istilah medisnya aritmia. Kayak selalu diburu-buru, sesak, tergesa berat badan turun, sering berkeringat, tangannya gemetaran. Ini dok, tema kita kan saat ini berdebar-debar apakah berbahaya. Ya. Berdebar-debar ini sendiri dok kan untuk tiap-tiap orang artinya bisa berbeda-beda. Ada yang saat jatuh cinta berdebar-debar juga, atau cemas, atau pada beberapa mungkin pada pasien dokter berdebar-debar malah itu tanda-tanda bahaya. Ya. Jadi yang gimana sih membedakan berdebar-debar itu, apa yang mana berdebar-debar perasaan saja atau yang mana berdebar-debar yang harus kita perhatikan dok? Baik, Dr. Ramzi, memang berdebar-debar ini suatu hal yang lumrah ya. Seharusnya itu dia bisa dianggap normal jika tidak ada keluhan penyerta lainnya. Misalnya kalau seperti Ramzi bilang tadi, melihat cewek nih cantik, berdebar-debar, itu normal, wajar. Karena kan itu respon tubuh normal ya. Karena jantung kita berdetak, karena ada hormon rangsangan saraf simpatis dihasilkan, maka jantung berdebar agak lebih kencang. Itu normal. Tapi kalau seandainya debaran itu sudah mulai ada gangguan nih, misalnya habis berdebar atau sedang berdebar dia terasa pusing, atau ada perasaan tidak nyaman di dada, atau merasakan sesak, nah itu harus kita telusuri lebih lanjut. Kadang juga seperti kemarin kita gempa, pasien saya banyak di Simpang 4 tuh, dia mengeluhkan banyak berdebar katanya. Karena dia habis gempa rasa berdebar. Ya sebenarnya itu wajar, karena dia ketakutan ya. Karena ketakutan jantung lebih kencang. Selagi tidak ada masalah lain tuh insya Allah aman. Tapi ada beberapa kondisi yang harus kita telusuri lebih lanjut. Berarti berdebar-debar ini tidak semuanya berbahaya berarti ya, dok? Tidak semuanya berbahaya. Kalau untuk penyebabnya apa aja sih dok? Apakah memang suatu penyakit atau ada makanan yang menyebabkan berdebar-debar atau ada harus aktivitas atau bagaimana kira-kira dok? Ya, yang untuk berdebar itu sendiri kalau banyak hal yang bisa menimbulkan berdebar. Banyak hal, tapi mungkin kita batasi di hal yang menyebabkan itu suatu kelainan, gangguan ya. Itu suatu gangguan di mana berdebar yang dikatakan gangguan tuh penyebabnya banyak. Misalnya dalam keadaan yang paling sering, yang paling berbahaya itu adalah ada masalah jantung. Masalah jantung baik itu ada gangguan koroner kah, ada gangguan katup kah, atau gangguan elektrolit kah, atau memang pada suatu kondisi memang berdebar ini banyak dialami oleh wanita dibandingkan oleh laki-laki. Karena memang ciptaan Tuhan ada namanya nodus di jantung, pencetus aliran listrik di jantung itu memang lebih banyak kodratnya pada wanita dibandingkan pada pria. Jadi memang wanita pada usia produktif itu memang lebih sering berdebar dirasakannya. Namun kita memang harus menilai lagi berdebarnya ini apakah ada masalah lanjut atau tidak. Masalahnya iya tadi, kadang maka kita harus pemeriksaan lanjutan, bisa kita lakukan pemeriksaan EKG minimal. Jadi kita tahu apakah masalah berdebar ini disebabkan oleh adanya gangguan irama jantungnya atau tidak. Jika masalahnya berdebar timbul karena hal-hal seperti dia melihat artis Korea berdebar, dia melihat mau ujian berdebar. Selama berdebar itu masih bisa dikatakan normal, karena kalau tidak ada gangguan lebih lanjut seperti pusing atau dia merasakan debaran ini nggak beraturan nih, nah itu bisa juga jadi penyebab yang harus kita telusuri lebih lanjut. Jadi kan tadi selain masalah masalah jantung, masalah elektrolit, juga pada beberapa kondisi misalnya ada kelainan metabolik seperti hipertiroid. Hipertiroid itu juga bisa menimbulkan debaran-debaran yang kencang. Pasien cenderung merasa kayak selalu diburu-buru, sesak, tergesa berat badan turun, sering berkeringat, tangannya gemetaran. Nah itu kita harus telusuri lebih lanjut. Jadi banyak sekali sebenarnya penyebab berdebar-debar ini, baik yang fisiologis ataupun yang patologis. Yang patologis ya dok. Oke, berarti banyak ya dok yang harus kita penyebabnya. Kalau faktor resikonya dok, mungkin kita kerucutkan kan penyebabnya banyak, tadi ada metabolik, ada yang lain-lain yang psikologis. Kalau untuk dari
bagian dokter sendiri untuk yang jantungnya berdebar-debar yang jantung, apakah ada faktor risiko yang perlu kita perhatikan nggak dok untuk teman-teman Ibnusina, sahabat Ibnusina yang mendengarkan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dihindari dok? Ya, untuk faktor risiko sendiri berdebar-debar ini pertama adalah gangguan elektrolit tadi. Kalau dia misalnya ada muntah atau mencret yang sering, pasti elektrolit terganggu karena kita tahu bahwasanya aliran listrik jantung itu dipengaruhi oleh pertukaran elektrolit di dalam sel. Nah, terus yang kedua itu adalah faktor risiko, misalnya dia mempunyai penyakit jantung koroner. Jadi faktor risiko dari penyakit jantung koroner itu juga harus kita waspadai seperti hipertensi, diabetes, merokok, dislipidemia atau kolesterol tinggi, dan bahkan obesitas itu juga mempengaruhi. Terus yang ketiga faktor risiko seperti saya bilang tadi, jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan itu lebih berisiko lebih banyak mengalami gangguan irama jantung, atau kita istilahkan dalam istilah medisnya aritmia. Itu lebih banyak pada perempuan dibandingkan lelaki. Terus ada lagi masalah misalnya dia faktor risiko metabolik tadi. Metabolik itu kelainan tiroid. Kelainan tiroid dia seperti peningkatan produksi hormon tiroidnya sehingga terjadi rangsangan dari saraf simpatis yang menyebabkan denyut jantung lebih cepat. Kalau pasien dokter yang udah dikenal misalnya dengan keluhan berdebar, apakah boleh kayak minum kopi gitu dok, minum kopi, olahraga, apakah masih boleh dok? Ya. Kalau pasien yang udah ketahuan nih ada berdebar-debarnya yang ada masalahnya. Baik, pada pasien-pasien yang sudah memang dikenal ada gangguan irama jantung, berdebar-debar tadi atau palpitasi, itu memang kita harus intens untuk menggali apa kemungkinan penyebabnya. Kalau tadi kita udah bicarakan faktor risiko, kita telusuri penyebab yang bisa memicu. Jadi ada istilahnya ada pemicu, ada penyebab. Ada yang faktor risiko. Nah, pemicu ini harus kita gali juga. Seperti tadi minum kopi. Kopi mengandung kafein. Kafein itu efeknya itu adalah meningkatkan denyut jantung. Nah, itu bisa merangsang terjadinya perasaan berdebar-debar tadi, perasaan berdebar-debar yang apalagi pada pasien-pasien, contohnya misal banyak pasien yang gangguan irama jantung seperti atrial fibrilasi ataupun pada usia muda, pada perempuan usia muda itu paling sering adalah SVT, supraventrikular takikardi. Nah, itu salah satu pemicunya tadi adalah minum kopi. Bisa jadi itu sebagai pemicu untuk terjadinya perasaan berdebar-debarnya itu. Nah, itu kita pada saat kita melakukan anamnesa terhadap pasien, hal itu harus kita gali juga. Setidaknya nanti kita bisa mendapatkan 80% dari diagnosis kerja sementara untuk bisa tata laksana selanjutnya. Stres juga bisa jadi pemicu. Misalnya, memang ada dalam keadaan tertentu orang normal mau ujian misalnya, pasti dia berdebar. Tapi kalau dia sudah mempunyai riwayat seperti gangguan irama jantung, stres tadi bisa meningkatkan denyut jantung lebih tinggi, atau misal demam. Demam juga bisa sebagai pemicu untuk terjadinya denyut jantung yang lebih tinggi. Jadi itu harus kita waspadai dan kita harus edukasi pasien untuk mengerti hal-hal tersebut supaya pasien bisa tetap tenang pada saat dia ada merasakan keluhan debaran-debaran tersebut. Ada beberapa penyebab tadi ya, penyebab dan pencetus dibedakan. Untuk penyebab seperti hipertensi, gangguan metabolik, dan DM, untuk sahabat-sahabat yang sudah mengalami hal tersebut atau mengidap penyakit tersebut, mungkin harus terkontrol ya dok, sakitnya, tensinya harus terkontrol dengan minum obat, gulanya harus terkontrol dengan lifestyle dan minum obat juga ya dok. Mungkin dikurangi lagi kopinya ya dok. Iya. Merokok ngaruh nggak dok? Merokok secara tidak langsung mempengaruhi karena ada efek-efek nikotin dan tarnya itu yang menjadi penyebab rusaknya pembuluh darah, sehingga rusak pembuluh darah tentu akan menyebabkan paling sering adalah penyempitan pembuluh darah jantung. Penyempitan pembuluh darah jantung nantinya berefek adalah ada iskemik, otot jantung tuh mengurangi kekurangan terhadap pasokan oksigen dan darah, sehingga nantinya otot jantung akan rusak. Nah, rusaknya otot jantung ini akan menyebabkan gangguan pertukaran elektrolit tadi. Nah, efeknya ke situ nanti. Jadi kalau sudah terjadi gangguan pertukaran elektrolit, tentunya akan tercetuslah gangguan-gangguan irama jantung yang tadinya. Jadi efek secara tidak langsungnya ada. Karena merokok itu bisa dikatakan 90% adalah penyebab
penyakit jantung. Setiap kita harus tahu bagaimana cara menjaga tubuh kita itu dengan baik dan benar. Kita tahu apa yang normal, apa yang tidak normal. Tentu di sini kalau dikatakan dia berdebar, kita bisa menghitung denyut nadi. Yang paling mudah sih di pergelangan tangan. Cukup kalau sudah susah nyeri seperti ini, cukup genggam aja tangannya seperti Genggam ini, aja, Dok. pasti terasa denyut nadi. Genggam tangannya seperti ini, terasa denyut nadi. Nah, hitung dalam 1 menit. Dalam usia dewasa itu normalnya itu adalah 60 sampai 100 kali per menit. Itu normal. Yang teraba itu ya, Dok? Iya, yang terasa berdenyut-denyut itu. Nah, itu 60 sampai 100 kali per menit normalnya. Nah, selain kita hitung jumlahnya, juga kita rasakan keteraturannya. Teratur nggak dia berdenyutnya? Kalau tidak teratur, itu berarti ada masalah di iramanya. Terkadang ada masalah itu bisa dikatakan wajar, ada yang tidak. Butuh penelusuran lebih lanjut. Nah, selanjutnya selain itu mungkin bisa kita pada saat olahraga tentu atau stres pasti akan adanya peningkatan denyut nadi tersebut. Nah, peningkatan denyut nadi itu kita lihat lagi apakah ada keluhan terhadap kita atau tidak. Jadi kalau di atas 100 itu udah mulai merasakan kita nih udah mulai kencang nih rasa debarannya. Tapi kadang karena pemicu-pemicu tadi masih bisa dikatakan normal kalau tidak ada keluhan yang menyertainya tadi. Nah, seandainya kalau kita ada keluhan, misalnya seperti wah udah mulai nggak nyaman nih rasa dada atau mulai pusing, keliengan, mungkin bisa yang sampai pingsan, Dok? Bisa sampai pingsan, bisa sampai pingsan karena kalau kita ada irama jantung yang bermasalah itu, pada saat dia boleh kita katakan konslet, iri listrik jantungnya konslet, itu tidak ada aliran darah dipompakan keluar. Jadi kosonglah aliran darah keluar, maka suplai oksigen ke otak juga akan berkurang. Sehingga itu terlibat menjadinya pingsan. Nah, kalau kita udah mulai merasakan hal-hal seperti itu, apa yang bisa kita lakukan di rumah? Pertama, kita harus tenangkan diri dulu. Tenangkan diri, tidak boleh panik. Nah, selanjutnya adalah kita bisa atur pernafasan. Kita atur pernafasan, tarik nafas dalam, kita tahan sekitar 5-10 detik, seperti orang mau mengedan buang air besar. Nah, kita tahan seperti itu, bisa kita ulangi 3-5 kali. Nanti seharusnya kalau dalam keadaan normal itu bisa mulai turun lagi denyut jantung kita. Itu namanya kita adalah vagal refleks. Jadi kita menekan saraf simpatis sehingga denyut jantung akan menurun kembali. Nah, itu bisa kita telah lakukan di rumah ataupun di tempat kita bekerja. Kita juga sudah merasakan hal yang tidak nyaman lagi ketika debaran itu muncul. Nah, namun jika debaran itu muncul masih dalam 60-100 kali per menit tapi sudah tidak beraturan, nah itu sebaiknya kita harus periksakan diri dulu ke dokter jantung. Nanti bisa kita lakukan pemeriksaan rekam listrik jantung atau EKG. Ya, Dok. Jadi untuk sahabat tadi udah dipraktekkan juga sama dokter Medi, mungkin sekarang bisa dicoba dipegang lengannya, dihitung denyutnya per menit. Kalau normalnya 60-100 tadi ya, Dok. Untuk dewasa. Yang perlu diperhatikan frekuensinya 60-100 dalam semenit, terus teratur atau tidak, seperti duk 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 duk. Nah, itu masih teratur. Tapi kalau duk 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 itu nggak teratur lagi ya, Dok? Iya, udah ada jedanya masing-masing berbeda gitu kan. Kalau ada keluhan seperti itu, ada yang mau tidak teratur atau ada keluhan seperti pingsan, keliengan atau nggak nyaman, mungkin langsung bisa dikonsultasikan ke dokter jantungnya atau ke vaskes terdekat dulu boleh, biar bisa diperiksa lebih lanjut ya, Dok. Iya. Untuk olahraga pada pasien yang mungkin ada keluhan berdebar tersebut, kan seperti kasus yang pernah sering kita dengar di berita, ada seperti pemain bola tiba-tiba nggak sadar di lapangan. Kan olahraga tuh style yang sehat sebenarnya, tapi yang perlu diperhatikan untuk tetap dilakukan apa ya, Dok, untuk olahraganya? Ya, baik. Kalau kita berkaca di kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, ada artis, ada pemain bola, tiba-tiba tergeletak langsung meninggal. Padahal dia nggak pernah ada keluhan nih, nggak ada pernah keluhan nyeri dada, dia gaya hidup sehat. Namun ternyata masalah di situ adalah sudah banyak penelitian itu adalah masalah di irama jantungnya tadi. Ternyata dia mempunyai riwayat ada istilahnya Brugada syndrome. Nah, Brugada itu biasanya diturunkan. Biasanya diturunkan. Iya, ada
faktor risiko diturunkan. Nah, itu tuh menyebabkan terjadinya kalau sudah punya irama brugada tersebut, maka dia beresiko untuk terjadinya namanya ventricular tachycardia. Nah, ventricular tachycardia itu adalah suatu gangguan irama jantung yang mengancam nyawa. Nah, itu jika dia ada tercetus hal tersebut, misal dengan olahraga bisa dikatakan moderate to severe intensity, jadi intensitas yang sedang sampai berat. Itu bisa mencetuskan itu. Nah, nantinya iramanya yang normal, dia tampilan seperti biasa, irama normal. Tapi ada beberapa, kita lihat kalau rekan-rekan dokter ada yang menyaksikan ini, kita lihat di gambaran V1, V2-nya. Oh, di gambaran EKG-nya? Iya, gambaran EKG V1, V2-nya. Kita perhatikan di sana, apakah seperti ada pelana kuda, atau seperti di V1-nya seperti dia tiba-tiba gelombang S-nya itu naik, terus curam turunnya, itu harus kita waspadai sebagai brugada pattern. Kalau dia sudah ada keluhan, berubah menjadi brugada sindrom. Nah, hal-hal tersebutlah yang harus kita waspadai sedini mungkin. Bagaimana nih kita untuk mengetahui apakah kita punya brugada atau tidak? Iya, Dok. Nah, karena kan itu yang sering miss selama ini. Iya. Nah, kalau dia mempunyai salah satu contoh tadi brugada itu adalah artis banyak atau pemain bola, nah kita harus rutin melakukan medical check up. Medical check up. Usia di atas 30 tahun sebaiknya sudah mulailah rutin kita melakukan medical check up, karena sudah seiring bertambahnya umur, proses degeneratif pada tubuh kita sudah mulai berlangsung, proses penumpukan dari medical check up nantinya mungkin kita bisa menampak apakah ada curigaan ke arah gangguan irama jantung tersebut. Jadi pada dasarnya olahraga itu aman. Kalau seandainya kita bisa tahu batasan-batasannya. Secara simpel, misalnya gimana sih olahraga yang aman itu? Ya setidaknya kalau kita dewasa, yang normal, yang sehat, itu bisa kita lakukan intensitas olahraga yang sedang hingga berat. Tapi kalau sudah kita mempunyai kelainan jantung, ada penyakit jantung koroner atau gagal jantung, nah olahraga itu harus kita batasi. Simpelnya tidak boleh olahraga yang bersifat kompetitif, dan harus kita jaga terus denyut jantung kita. Cara termudah kita untuk merasakan batas denyut jantung maksimal adalah mungkin Bapak Ibu semua penonton podcast ini bisa kita hitung 220 dikurang umur dikali 85%-nya. Jadi kalau seandainya usia Bapak Ibu semua 40 tahun, 220 kurang 40 itu 180 kali 85%-nya. 85% berarti sekitar 150-an. Jadi batas maksimal dari denyut jantung pada saat melakukan aktivitas adalah sekitar 150-an. Bagaimana jika lebih dari itu kita olahraga, kita teruskan nih sampai lebih, itu efeknya tidak baik lagi masalahnya. Nah, itu akan beban jantung, kerja jantung menjadi over. Nah, segala sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak baik ya, Dr. Ramzi ya. Nah, jadi itu yang harus kita waspadai. Berarti yang untuk 85% itu untuk pasien jantung atau untuk kita semua? Kita semua umumnya itu batas heart rate maksimal. Heart rate maksimal yang bisa ditoleransi. Jadi bisa dihitung tuh sahabat semua. Misalnya berapa, 220 dikurang usianya sekarang dikali 85%. Nah, jadi itu denyut nadi maksimal ya, Dok? Ya. Saat melakukan aktivitas. Kalau lebih dari itu tidak dianjurkan berarti. Ya. Mungkin sekian saja, Dok, atau ada pesan take home message untuk pemirsa kita, Dok, yang perlu diperhatikan lagi? Silakan, Dok. Seperti tadi pertanyaan dari Dr. Ramzi, berdebar berbahayakah? Berdebar tidak berbahaya jika tidak ada keluhan yang menyertainya. Terkadang memang dalam keadaan hal-hal normal berdebar itu bisa terjadi. Bagaimana kita mengontrolnya? Namun jika sudah ada keluhan seperti dada tidak nyaman, sesak nafas, pusing, bahkan sampai pingsan, hal tersebut adalah tanda-tanda berbahaya. Nah, itu harus segera kita konsultasikan kepada dokter supaya tentunya tidak terjadi hal-hal yang sudah lanjut yang baru diketahui. Jadi sedini mungkin kita mengetahuinya, sedini mungkin kita dapat terapi, maka angka kesembuhannya mencapai 100%. 100%. Bisa sembuh total ya, Dok? Bisa sembuh total.